الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan 4 syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW kepada umat. Syafaat apa saja itu? Yang khusus, yang pertama syafaatul uzma, ya. Yang pertama syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Yang kedua syafaat Nabi kepada ahlul jannah ayyadkhulu al jannah, supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Syafaat yang ketiga syafaat beliau kepada pamannya supaya diringankan siksanya. Apa bentuk siksa yang didapatkan oleh paman beliau Abu Thalib? Dimasukkan ke dalam neraka yang api neraka tadi cuma sebatas mata kaki. Dalam riwayat yang lain dipakaikan sendal yang terbuat dari neraka. Syafaat yang berikutnya syafaat Nabi SAW kepada Ahlul Madinah. Syafaat Nabi SAW kepada orang yang tinggal di kota Madinah dan wafat di kota Madinah, dengan ketentuan ketika dia hidup dia sabar terhadap kondisi kota Madinah, ya. Kita lanjutkan. Al-qismus tsani, jenis yang kedua dari jenis syafaat di hari kiamat ini, ya. Syafa'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi yukrimullahu biha man syaa min ibadihi. Jenis yang kedua yaitu syafaat untuk Nabi SAW dan juga untuk selain beliau, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syafaat tersebut bertujuan untuk memuliakan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Sehingga tujuan syafaat ini an-syafi' mukramun bisyafa'ah. Orang yang mendapatkan syafaat tadi, memberi syafaat yang dapat izin dari Allah Azza wa Jalla, dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wahya anwa'. Syafaat yang seperti ini bermacam-macam. An-naul awwal, jenis yang pertama, asy-syafa'ah li aqwamin muslimin dakhalun nar. Syafaat untuk kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Syafaat untuk kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Antum agak mundurkan dikit anunya. Dikasih mundur, kasih mundur. Ya.
Jenis yang pertama, syafaat untuk kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Ini disebutkan, fayashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum liyakhruju minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka agar mereka bisa keluar dari neraka tersebut. Wa yashfa'u lahumul anbiya. Juga para nabi memberikan syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka tadi. Wa yashfa'al mu'minun. Kaum mukminun memberikan syafaat. Wa tashfa'ul malaika li ulaikal qaum li ikhrajihim minan nar. Demikian juga para malaikat bisa memberikan syafaat kepada kaum-kaum yang tadi masuk neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Fayukhrijullahu aqwaman minan nar bisyafa'ah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suatu kaum dari neraka dengan adanya syafaat tadi. Jadi ada orang-orang yang memang sudah layak untuk masuk neraka, tapi dengan adanya syafaat tadi dia dikeluarkan dari neraka. Difahami? Fahunaka unasun minal muwahhidin yartakibuna minaz dzunub ma yastahiquna bihi dukhulan nar. Di sana ada sekelompok orang dari kalangan muwahhidin, dikenal dengan istilah apa? Usatul muwahhidin, yang mereka memiliki dosa sehingga mereka layak dimasukkan ke dalam neraka. Fayadkhulunan nar, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Fayashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum fayakhruju bisyafa'atihi aqwamun kutsur minhum minan nar. Sehingga dengan syafaatnya Nabi tadi keluarlah kaum-kaum yang sangat banyak dari neraka. Jelas? Ini syafaat apa? Syafaat untuk siapa? Untuk Nabi dan selain Nabi, malaikat ya juga mendapatkan syafaat seperti ini. Nah, syafaat yang seperti ini tujuannya apa? Untuk memuliakan orang yang memberi syafaat. Pemuliaan terhadap mereka. Nah, yang dikasih syafaat, yang dikeluarkan, yang diperantarai ini tadi adalah kaum yang tadi memang sudah positif dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dikenal dengan apa? Usatul muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid, namun mereka banyak maksiat. Prinsip ahlus sunnati wal jamaah, ahlul ma'asi, kalau dia bertauhid, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Pasti dia akan dikeluarkan dari neraka. Khalafa fi hadza ta'ifatani minal mubtadi'ah. Yang menyelisih prinsip ini ada dua kelompok dari kalangan mubtadi'ah. Kelompok yang pertama al-wa'idiyah, dikenal dengan khawarij, yang mereka meyakini, menyatakan bahwasannya orang pelaku dosa besar kalau masuk neraka kekal selama-lamanya. Difahami? Kelompok yang kedua, Mu'tazilah. Mereka mengatakan orang kalau sudah masuk neraka juga sama, kekal selama-lamanya. Walaupun di dunia mereka berbeda dalam hukum. Kalau Khawarij Wa'idiyah, mereka menghukumi murtakibul kabira, pelaku dosa besar dihukumi apa? Kafir. Kalau Mu'tazilah menghukumi apa? Manzilatun baina manzilatain. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka menghukumi murtakibul kabira, pelaku dosa besar dengan hukum apa? Mu'minun bi imanihi, mu'minun bi imanihi, wa fasiqun bi kabiratihi. Dia katakan fasik dengan sebab dosa besar. Dia dikatakan mukmin karena ada iman, dia dikatakan fasik karena ada dosa yang ada pada dia tadi. Jelas? Adapun fil akhirah, ahlus sunnati wal jamaah akan mengatakan usatul muwahhidin, murtakibul kabira al muwahhid, tetap dikatakan dia akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Jelas? Wadih? Faham antum sampai sini? Jelas ya? Tidak ada tersamarkan bagi antum? Hati-hati dalam seperti ini, karena sebagian orang ada yang menganggap orang kalau sudah terjatuh pada dosa besar, masuk neraka tidak mungkin keluar lagi. Kita katakan tidak seperti itu.
Apabila dosa besar tersebut tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, selagi masih ada iman pada dia, maka dia tahtal masyiah, tata syafa'ah. Difahami? Tetap dia akan dikeluarkan nanti dari neraka dengan syafaat tersebut. Wadih, jelas ya? Jelas. Azannya. Wa hadhihi syafa'ah wa yashfa'ul anbiya. Para nabi bisa memberikan syafaat. Fayukhrijullahu bi syafa'atihim aqwaman kuthura minan nar. Maka dengan syafaatnya para nabi tersebut, Allah mengeluarkan sekian banyak kaum dari neraka. Wa yashfa'ul mu'minun fayukhrijullahu azza wa jalla bi syafa'atihim aqwaman min haula. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kaum mukminun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan syafaat mereka suatu kaum yang sangat banyak juga dari neraka. Wa tashfa'al malaika fayukhrijullahu bi syafa'atihim aqwaman min haula. Malaikat juga bisa memberikan syafaat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan syafaatnya malaikat tadi kaum-kaum dari kalangan usatul muwahhidin. Bahkan disebutkan dalam hadis, anak kecil yang meninggal dalam keadaan belum baligh, ya, masih kecil, itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga sampai orang tuanya dikeluarkan dari neraka tersebut. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua, asy-syafa'ah li aqwamin minal muwahhidin yastahiquna dukhulan nar alla yadkhulaha. Afan itu sebelumnya. Wa hadhihi syafa'ah wa in kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi illa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwal muqaddam fiha. Kata Syekh Sulaiman, syafaat yang seperti ini walaupun ini syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi yang lainnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan pada syafaat ini tadi. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, asy-syafa'ah li aqwamin minal muwahhidin yastahiquna dukhulan nar alla yadkhulaha. Jenis syafaat yang kedua, syafaat kepada suatu kaum dari kalangan muwahhidin yang mereka sebenarnya layak masuk neraka, namun tidak jadi masuk neraka. Beda jenis yang pertama tadi. Kalau jenis yang pertama, orangnya sudah masuk neraka, kaum tersebut sudah masuk neraka, dengan adanya syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Ini dikenal dengan siapa? Usatul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid namun penuh dengan dosa. Golongan yang kedua, syafaat untuk kaum yang bertauhid, mereka layak masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka. Apa letak perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama sudah masuk, yang kedua belum masuk. Oleh jelas? Jadi yang pertama sudah masuk neraka, kalau yang kedua belum masuk. Dengan adanya syafaat udah jadi masuk neraka. Wal farqu baina hadhi wal ula, perbedaan antara yang ini, syafaat yang kedua ini, dengan syafaat yang pertama tadi, annal ula li aqwamin yadkhulunan nar. Jenis yang pertama untuk kaum yang memang sudah masuk dalam neraka. Fayashfa'u lahum liyakhruju minha. Lalu dikasih syafaat sehingga mereka keluar. Wa amma hadhihi syafa'ah fahiya li aqwamin lam yadkhulu an-nar alla yadkhulaha aslan. Adapun syafaat yang kedua ini untuk kaum yang belum masuk neraka, supaya jangan masuk. Difahami? Faham letak perbedaannya? Sebenarnya sama-sama ada dosa, namun yang satu ini sudah nyemplung duluan, ya, dikasih syafaat keluar.
Yang kedua ini berhak masuk neraka. Sudah diponis berhak masuk neraka. Tapi dengan adanya syafaat dia tidak jadi masuk neraka. Amma hadhihi syafa'ah fahiya liaqwamin lam yadkhulu an-nar alla yadkhuluha aslan. Wa min dzalika ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulannal jannah bi syafa'ati rajulin laisa binabiyyin mithlul hayyain Rabi'ah wa Mudhar, rawahu Ahmad wa Sahih al-Albani. Wa qawluhu mithlul hayyain yakni mithlul qabilatain al-kabiratain Rabi'ah wa Mudhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan masuk ke dalam surga suatu kaum dengan syafaat seorang laki-laki yang dia bukan seorang nabi. Siapa yang akan masuk ke dalam surga ini tadi? Seperti yang ada pada dua kabilah ini, yaitu kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, yadkhulul jannah bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim. Nanti akan masuk ke dalam surga dari kalangan umatku ini dengan sebab syafaat seorang laki-laki yang dia bukan nabi. Kebanyakan mereka berasal dari Bani Tamim. Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Menunjukkan keistimewaan kabilah Rabi'ah dan Mudhar dan juga Bani Tamim. Ila ya Rasulullah siwaka. Lalu ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, laki-laki yang bisa memberikan syafaat tadi apakah selain engkau? Qala siwaya. Iya, selain aku. Ini dalil jelas menunjukkan apa? Adanya yang bisa memberikan syafaat, yang dapat izin dari Allah Azza wa Jalla, bisa memberikan syafaat selain Nabi kita Muhammad SAW. Tapi siapa orangnya yang tidak tahu. Jangan antum datangi kuburan Wandi nanti. Wandi mati antum datangi, antum ngarap syafaatnya Wandi, belum tentu Wandi. Enggak tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW, enggak tahu, wallahu a'lam. Nanti di hari kiamat kita akan tahu siapa itu. Itu orang-orang soleh. Dia bukan nabi, dia cuma orang soleh, tapi dia mampu memberikan syafaat. Wadih, jelas? Nah ini tadi, ini keutamaannya. Fahada rajulun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah bi syafaatihi aktsaru min Bani Tamim. Ini laki-laki ini ya, dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari Bani Tamim masuk syafaat dengan atau masuk surga dengan syafaat dia. Jelas? Ini menunjukkan apa? Keistimewaan Bani Tamim, langsung disebut di sini. Kaum yang banyak masuk surga dengan syafaat orang ini adalah Bani Tamim. Wahum qabilatun kabiratun jiddan katsiratul adad. Bani Tamim ini kabilah besar, jumlahnya banyak. Wa dhahiru hadzal hadis annahum yadkhuluna al-jannah ibtidaan. Secara zahir hadis ini, mereka Bani Tamim ini tadi masuk ke dalam surga ibtidaan. Ya, ibtida tuh dari awal. Ya. Dukhulul jannah, masuk ke dalam surga ada dua macam bentuknya. Ada yang masuk ke dalam surga ibtidai, memang masuk ke dalam surga dari awal. Nas'alullah ta'ala yudkhilanal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga di awal kali. Itu yang kita cari. Ya. Yang kedua, orang masuk ke dalam surga ba'dal amad. Apa tuh? Masya Allah, dikasih teh. Gelasnya kok keren kali. Ya, jarang-jarang anak dikasih teh. Nah, minum dulu ya. Ya, bismillah. Jarang-jarang antum kasih anak teh. Enggak?
Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Orang masuk ke dalam surga itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama masuk ke dalam surga ibtidaan, memang dari awal itu sudah dimasukkan, ya. Itu yang dicari. Jadi kalau mau diklasifikasi ada dua macam. Dari awal dia sudah masuk dalam surga. Alhamdulillah. Jenis yang kedua, orang yang masuk ke dalam surga ba'dal amad, ya. Orang yang masuk ke dalam surga setelah melalui proses pembersihan di neraka, pertanggungjawaban di neraka. Siapa itu? Yaitu usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahlu tauhid. Dia dimasukkan ke dalam surga, tapi melalui proses dulu. Apa prosesnya? Masuk neraka dulu. Nah, yang seperti ini, kalau bisa janganlah kita, jangan ngarep-ngarep masuk neraka. Ya, yang kita inginkan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga min awwali wahlatin. Dari awal kali pertama kita sudah dimasukkan ke surga. Itu yang ingin kita cari. Wa min dzalika aidan qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Rawahu Muslim fis sahih. Dan di antara hal tersebut juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, tidaklah ada seseorang muslim yang meninggal dunia lalu menyolatinya sebanyak 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, melainkan orang-orang yang menyolatkan ini tadi dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Jelas? Wa qauluhu ma nafiyatun min li ta'kidil umum. Ma min rajulin, ma nafiyah. Rajulin nakiro, ada min. Ini faedah ilmu nahu, ya. Min yang masuk ke isim nakiro kemudian didahului oleh ma an-nafiyah, min di situ memberikan faedah taukid. Lafaz nakiro pada konteks nafi itu yufidul umum, tufidul umum, ya. Ditekankan lagi dengan min, ya. Kaidahnya gimana? Kaidahnya gimana? An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakiro pada konteks peniadaan memberikan faedah umum. Nah, dikuatkan lagi dengan min sehingga umumnya sangat umum. Difahami? Sangat umum. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin. Qaul umum. Ada ma nafiyah. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Itu kaidah. Ada min litaukid. Maksudnya apa? Sangat betul-betul umum. Difahami? Betul-betul umum. Qauluhu ma nafiyatun min litakidil umum. Muslim nakiratun. Lafadznya gimana? Ma min rajulin muslimin. Rajulin itu nakirah. Muslim nakirah. Sehingga umum. Yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an fa fihi fadilatut tauhid. Padanya terdapat fadilatut tauhid. Ada yang tahu itu bacanya apa itu? Wallah, ana agak gimana cara bacanya itu?
Fafihi fadilatut tauhid lillasinin. Anak khawatir tuh salah ketik. Mungkin ya. Fafihi fadilatut tauhid lil musallin. Salat jenazah ini. Ya enggak? Pada hadis ini terdapat faedah keutamaan tauhid lil musallin bagi orang yang salat. Salat apa? Salat jenazah. Ya apa tidak? Kan di sini fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Sehingga menyolatinya 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin yang lebih tepat itu salah ketik mungkin ya. Fa fihi fadilatut tauhid lil musallin. Ya. Mungkin gitu loh. Wallahu alam. Nah, di sini juga terdapat faedah ikhwan. Kalau kita itu tinggal di lingkungan yang di sana banyak thalabul ilm, di sana diajarkan tauhid, sehingga yang menyolati kita adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang belajar, para thalabul ilm. Wa qauluhu illa syafa'ahumullahu fi zahirun anna syafa'atahum fi maghfirati dzunubihi wa dukhulihi al-jannah. Pernyataan Nabi SAW yang menyebutkan melainkan Allah akan memberikan izin syafaat kepada mereka pada jenazah tadi, secara zahir bahwasanya syafaat mereka itu dalam bentuk pengampunan dosa dan masuknya ke dalam surga. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Itu sisi pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memahami pada lafaz illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada mereka pada jenazah tadi. Ya. Maksudnya apa? Diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena doa orang yang menyolatkan jenazah itu diantaranya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga. Asy-syafa'ah fi rif'ati darajat fil jannah. Syafaat yang ketiga, syafaat dalam bentuk terangkatnya derajat di surga. Walihada syuri'a ayyas'alal mu'minu li akhihi ayyarfa' darajatahu fil jannah. Oleh karena ini disyariatkan bagi seorang mukmin untuk mendoakan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudaranya agar Allah mengangkat derajatnya di surga. Gimana doa Nabi SAW kepada Abu Salamah? Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya fil mahdiyin. Permohonan Nabi SAW. Fahadha min asy-syafa'al 'ammah allati takunu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Ini termasuk syafaat yang umum yang berlaku bagi Nabi dan juga selain Nabi. Wa min dzalika syafa'atu man turfa darajatuhu fil jannah liman danat darajatuhu fil jannah min ahlihi. Nah, di antara bentuk syafaat ini tadi itu syafaat terangkatnya derajat orang yang berada dalam surga. Ya, bagi orang-orang yang derajatnya di surga tadi dekat dengan keluarganya. Ya ikhwan, contoh misalkan bapaknya, anaknya gitu loh.
itu bisa terangkat derajat anaknya karena anaknya dekat dengan orang tuanya, derajat surganya dekat, jadi anaknya terangkat ke surga, ke jannahnya tadi. Gimana dalil ayatnya? Walladzina taba'athum dzurriyyatuhum walladzina taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum walladzina taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Fa idza dakhala al-walid wal auladu fil jannah, apabila al-walid dan anaknya masuk ke dalam surga, fartafa'al walid 'anil aulad, lalu ayahnya lebih tinggi derajatnya dari anaknya. Fa innallaha yulhiqul aulad bi abihim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan anaknya tadi bersama bapaknya. Wa yakunu syaf'un lahum bi amalihi alladzi irtafa'a bihi fil jannah ay yarfa'ahumullahu azza wa jalla ila darajatihi. Sehingga ya, hal tersebut merupakan syafaat bagi mereka dengan amal orang tua tadi, yang mana dengan amal orang tua tersebut sang anak bisa terangkat di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat, atau yang mana dengan amal tersebut orang tua terangkat derajatnya di surga, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat derajat mereka menuju derajat orang tuanya tadi. Masya Allah ya, itulah faedah orang tua yang soleh, derajat anaknya pun bisa terangkat ya dengan sebab kesolehan orang tuanya tadi ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.